Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan coba mendemokan atau mempraktekkan terkait clustering gitu ya, atau klasterisasi menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa file project nih teman-teman, yang sudah saya buat secara urutan prosesnya gitu ya. Nanti setiap datanya dan setiap prosesnya bisa berbeda-beda menggunakan model yang berbeda atau algoritma yang berbeda gitu teman-teman. Nah, di sini yang pertama adalah saya ingin mengklasterkan, mengelompokkan tentang panen cabai rawit gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan filenya adalah cabai rawit. Nah, teman-teman bisa cari filenya yang sudah teman-teman punya ini, ada namanya cabai-rawit.xlsx gitu ya. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, kalau untuk clustering dia tidak, atau dia itu bersifat datanya itu adalah unsupervised gitu ya, yang mana datanya tidak memiliki target atau kelas gitu ya, target, kelas, label. Nah, itu. Jadi di sini semuanya role-nya pada kolom-kolom data tersebut adalah sebagai feature gitu teman-teman. Nah, sebagaimana teman-teman sudah tahu di video sebelumnya tentang preprocessing, kita juga menggunakan file cabai rawit ini nih. Kita preproses menggunakan namanya normalize, yaitu interval 0 dan 1, 0 sampai 1. Artinya apa? Kita menormalisasikan angkanya itu hanya berkisar antara 0 sampai 1. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan nilai tertingginya kan 578.000 ya. Kalau nilai terendahnya 0. Nah, ini kan cukup tinggi nih. Ini bisa kita normaliskan menggunakan namanya fiturnya normalize to interval 01. Nanti hasil preprocessing seperti ini nih teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan modelnya adalah menggunakan namanya K-means, teman-teman. Nah, di sini nanti ada beberapa algoritma clustering atau model yang kita pakai. Ada K-means, nanti ada lagi namanya hierarchy clustering. Nah, untuk yang data ini saya menggunakan namanya K-means nih, teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini ada namanya number of cluster nih. Ada yang fix, ada from. Kalau fix artinya apa? Kita menentukan sendiri. Saya mau bagi kelompok ini berapa sih? Oh, ternyata 3. Berarti nanti akan terbentuk C1, C2, C3. Gitu teman-teman. Kalau from, kita meminta nih suggest kira-kira oleh K-means, oleh Orange Data Mining ini, kira-kira kalau kelompoknya itu kisaran antara 2 sampai 5 ini mana yang lebih cocok? Nah, di sini akan dikasih tahu secara Silhouette score-nya. Nah, jadi di sini adalah 2 yang tertinggi. Artinya apa? Kita bisa membagi kelompok itu menjadi 2 klaster, C1 dan C2. Nah, tapi di sini saya coba pakai yang fix dulu ya. Kita bagi 3, C1, C2, C3. Saya mau membuat kelompok mana panen yang rendah, tinggi, dan sedang gitu teman-teman. Oke, setelah kita sudah menggunakan K-means-nya, kita bisa lihat nih persebaran datanya menggunakan namanya scatter plot teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa atur nih axis X-nya dan axis Y-nya. Nah, ini axis S ini adalah klasternya nih, C1, lalu C2, C3, lalu Y-nya itu adalah nama provinsinya, Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Nah, secara pewarnaan juga dibedakan secara klasternya. Bentuknya juga sebagai dibedakan berdasarkan klasternya. Jadi ini warna, ini bentuk ya. Kan ada yang bulat, ada yang X, ada yang segitiga. Ini adalah shape-nya, bentuknya. Size-nya adalah sama nih, secara size-nya nggak ada yang dibedakan. Labelnya dibedakan berdasarkan nama klasternya, C1, C2, C3. Oke, nah di sini kita bisa lihat persebaran datanya, lalu kita bisa sambung ini menggunakan data table juga nih. Kita kasih namanya data hasil clustering. Ini sebenarnya data table ya teman-teman. Ini data table, data table, data table. Nah, nih ngambil dari sini nih data table ini. Cuman kita ganti aja namanya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kita bisa klik, nanti akan kelihatan nih C1, C2, C3. Lihat.
C3, C2, C1. Jadi kalau clustering itu tidak harus berurutan ya. Misalnya tadi saya bilang saya mau membagi rendah, sedang, tinggi. Bukan berarti kalau C1 itu yang rendah, C2 itu yang sedang, C3 itu yang tinggi. Bukan. Teman-teman harus perhatiin datanya dulu. Nah, kan kalau kita lihat secara datanya ini, provinsi yang paling tinggi secara panennya ini kan Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini dia clusteringnya C berapa? C2. Nah, berarti C2 ini yang tinggi. Terus yang di bawah Jawa Timur apa? Oh, ternyata Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, Jawa Barat, Jawa Tengah ini adalah C3. C3 ini berarti yang sedang. Nah, berarti C1 ini adalah yang rendah gitu ya. Nah, di sini kita bisa ganti nih namanya. Tadi kan hasil datanya cuma C1, C2, C3 ya. Kita bisa ganti nih menggunakan namanya widgetnya edit domain. Nah, edit domain ini kita klik. Yang mau kita ganti itu kolom yang mana? Nah, karena kita mau ganti kolom yang cluster. Nah, ini kan tadinya begini nih, teman-teman. Jadi, awalnya, nih saya ulangin ya. Nah, oke. Ini saya hapus. Nah, tadi gini nih, edit domain. Nah, tadi awal kan gini doang nih, teman-teman. C1, C2, C3. Nah, sekarang kita lihat kan tadi. Berarti C3 ini adalah sedang, C2 itu tinggi. Nah, berarti C3-nya ini adalah sedang. Kita ganti nih. Nah, terus C2 ini tinggi. Nah, di sini adalah rendah. Oke, kita apply. Nah, kita sambung lagi ke data table-nya. Nah, data table kita namanya sudah di edit domain misalnya. Edit domain. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, di sini akan kelihatan, oh sedang, tinggi, rendah. Sudah bukan C1, C2, C3 lagi nih teman-teman. Nah, ini kita bisa arahin ke sini misalnya. Save. Nah, kita bisa save nih datanya. Kalau kita mau save secara data table yang ada seperti ini. Oh, ternyata saya membaginya kalau yang tinggi itu panennya ada di Jawa Timur, yang sedang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, sisanya adalah yang rendah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari clustering tentang pengelompokan panen cabai rawit. Nah, oke, selanjutnya adalah saya ingin memberikan informasi tentang pengelompokan misalnya penjualan ikan gitu ya. Nah, di sini kita pakai namanya data penjualan ikan. Caranya kita cari namanya data penjualan ikan kayak gini ya. Nah, lihat teman-teman, semuanya adalah sifatnya feature. Nah, ini kita bisa rename aja nih, misalnya penjualan ikan. Nah, .xls gitu misalnya. Oke, ini data tabelnya yang data original. Misalnya. Oke. Terus kita melakukan preproses apa? Normalize juga nih misalnya. Ya, boleh. Misal Pak, boleh nggak langsung nggak perlu normalize? Ya bisa aja. Yang penting dia tidak ada missing data, bisa langsung ke sini nih. Nah, ini bisa juga seperti ini. Nanti kita akan lihat secara, oh misalnya Januari, Februari, Maret, April, kan datanya seperti ini nih. Nah, gini kan. Ini angkanya seperti apa. Nah, di sini commits-nya itu kalau kita pakai yang from, dia men-suggest bahwa kita bisa membedakan 3 kelompok loh. Nah, berarti mana penjualan ikan yang tinggi, rendah, terus sedang gitu ya. Nanti secara scatter plotnya bisa kelihatan di sini. Nah, oke, kayak gini. Nah, sekarang kalau kita lihat data table-nya, bisa kita lihat nih C1, C2, C3. Nah, teman-teman bisa lihat mana yang penjualannya paling tinggi, mana yang paling rendah, paling sedang. Nah, kalau kita lihat kan di sini yang paling tinggi itu C1 gitu ya. Terus C3 itu adalah yang paling rendah, C2 itu paling sedang, yang sedang. Berarti kita bisa seperti kayak tadi nih misalnya. Kita pilih edit domain. Nah, berarti kan C1 itu tinggi. Nah, ini kan berarti cluster. Ini tinggi. Terus apa lagi ya? Di sini C3 itu adalah yang rendah. C3 itu rendah. Rendah, ini sedang. Oke. Nah, ini bisa kita tarik lagi ke data table seperti ini nih, teman-teman. Nah, nanti, oh sorry, ini saya belum apply. Nah, seperti ini jadinya. Mana yang tinggi, gitu kan? Mana yang sedang, mana yang rendah.
Seperti itu. Nah, ini kita bisa bedakan, teman-teman. Nah, ini adalah terkait penjualan ikan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ini yang lebih lebih advance nih, teman-teman, terkait clustering cuaca. Di sini kita bisa menggunakan namanya geomap. Nah, geomap ini, teman-teman, ini perlu diinstal ya. Geomap ini perlu diinstal dengan cara adalah option, ada add-on. Nah, di sini teman-teman diklik nih geonya. Kalau saya kan karena sudah terinstall ya, karena sudah terinstall dia sudah terchecklist. Kalau teman-teman belum terchecklist, di checklist, terus di oke, tunggu karena dia butuh koneksi internet. Nah, syaratnya adalah perlu koneksi internet, tunggu sampai selesai, nanti di restart, bukan komputernya ya, tapi di restart orange-nya, ditutup, nanti dia akan ngebuka sendiri, nanti dia akan ada modulnya seperti ini, Geo. Nah, kalau yang belum terinstall, dia belum ada geonya, gitu teman-teman. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya di sini, ini agak lumayan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan dua data. Ada namanya nama daerah, ada namanya curah hujan. Nama daerah saya ngambilnya dari mana? Nah, dari sini ya teman-teman. Kalian ke data praktikum, ada namanya dataset nih. Nah, dataset ini ada di sini, namanya daftar nama daerah. Nah, itu pilih ya di sini nih, daftar nama daerah ini. Nah, yang kedua itu adalah terkait curah hujan. Curah hujan ngambilnya sama di dataset curah hujan. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ada namanya select column. Kita memilih, ya ini pre-processing juga sih. Cuma kita memilih kolom-kolom tertentu aja. Yang saya butuhin cuma latitude sama longitude. Nah, yang saya butuhin nih, yang tidak saya butuhin adalah NID dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nanti di dalam sini, di curah hujan ini, sudah ada namanya provinsi dan volume provinsi juga. Nah, selanjutnya saya mau merge data nih, dari curah hujan ini dengan data yang di sini. Ini kan saya butuhnya latitude longitude. Nah, ini saya mau merge dengan data yang di sini. Nah, di sini pilihnya data ke extract data ya. Bukan data ke data, tapi data ke extract data. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, yang mau kita matchingin yang mana? Raw dan provinsi. Kenapa? Karena kan di sini provinsi, lihat di sini, sorry, name dan provinsi. Karena di sini kan name-nya ini adalah nama provinsinya ya, ini kolom name. Nah, kalau yang di sini adalah provinsi itu nama provinsi. Nah, berarti yang kita perlu match berdasarkan apa nih? Oh, ternyata yang sama itu adalah kolom name yang ada di nama daerah dengan kolom provinsi yang ada di curah hujan. Nah, makanya ini kita merge. Nah, di sini cari find matching pairs of row. Berarti kita cari nih, nge-pairing nih. Nge-pairing data yang memang cocok secara raw datanya. Nanti hasilnya seperti apa sih, Pak? Hasilnya adalah seperti ini. Name, latitude, longitude, volume hujan, gitu ya. Latitude, longitude diambil dari sini, select kolom yang tadi, yang sudah kita pilih. Name dan volume hujan diambil dari mana? Ya udah dari sini. Kan kita ngambil semua ya, provinsi volume hujan, seperti itu. Nah, terus di posisi curah hujan kita pakai distance, jarak. Nah, pilihnya yang ini aja teman-teman. Nah, pilih yang Euclidean, terus ininya pilihnya raw. Nah, selanjutnya di sini kita pakai namanya modelnya hierarki clustering. Nah, lihat di sini yang kita ambil di sini hierarki clustering. Di sini kita cari average-nya, rata-ratanya berdasarkan apa? Volume hujan. Karena kita mau lihat kan secara volume hujannya berapa. Nah, di sini kelihatan nih terbentuk C1, C2, C3. Kalau teman-teman lihat berarti kan secara data C3 itu yang rendah ya. Ya, nilai yang rendah lah. Berarti maksudnya curah hujan rendah, C2 itu sedang, C1 itu adalah yang tinggi secara curah hujannya lah. Nah, ini kan biasanya dalam milimeter nih. Berapa sih jumlah tetes air hujannya? Nah, ini bisa kelihatan. Nah, terus kalau sudah kita buat hierarkinya, sudah tahu pembentukan klasternya, C1, C2, C3-nya. Nah, nih lihat ya, ini pakainya top N ya, teman-teman. Sorry, ini saya belum jelasin. Nah, di sini pilihnya top N, kita berapa yang mau kita ambil?
klasternya 3, maka dia akan kebentuk 3. Nah, di sini kita merge lagi data yang di sini. Ini kan tadi kan hasil merge ini kan ini ya. Nah, name, latitude, longitude, volume hujan. Nah, tapi karena sudah ada cluster, ini kan ada nama clusternya, kita mau merge lagi. Nah, ini tetap berdasar append column. Append column artinya menggabungkan kolom yang ada di sini. Nih, 1, 2, 3, 4 ditambah dengan kolom yang ini, C1, C2, ditambah kolom namanya rata-rata ini. Nanti di sini nih, volume hujan ini nih. Namanya volume hujan. Kan kalau tadi kan volume hujannya seperti ini, tapi kan dia belum ada namanya klasternya ya. Nah, ini ditambahin dari sini nih klaster ini. Nah, bedanya kalau yang tadi itu adalah find matching nih, kalau mau matchingin, kalau ini cuman namanya append column. Jadi nambahin kolom aja. Nah, berdasarkan apa? Name provinsi, samain juga berdasarkan data dari sini. Maka dia akan kebentuk nih. C1 mana, C2 mana, C3 mana. Oke, di sini. Nah, kalau kita mau tampilkan secara pemetaan wilayahnya gitu ya, pemetaan wilayahnya kita pakai nama geomap. Nah, kalau kita mau lihat si hotplotnya seperti ini nih, teman-teman. Nah, kalau kita mau lihat geomapnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih, oh ternyata provinsinya seperti ini. Jadi kayak persebaran curah hujannya ya. Oh ternyata kalau Bengkulu ini berarti dia biru. Birunya apa sih? Nah, itu kan bisa kita lihat C1. C1 apa? Nah, makanya bisa juga sebelum kita masuk ke sini, kita bisa seperti ini dulu nih, edit domain nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung, C1 itu apa sih gitu ya. Nah, misalnya gini. Kan kita bisa lihat nih tadi yang C1 itu tinggi, C2 itu sedang, C3 rendah ya. Oke, kita ganti ini misalnya. C1 itu tinggi. Oke, terus apa lagi tadi? Kita lihat lagi. C2 sedang, C3 rendah. Sedang, ini rendah. Oke, terus kita apply nih. Apply. Nah, misalnya kita mau tarik geomapnya ini, dia ke sini nih. Oke, gitu ya. Nah, ini kita nggak pakai misalnya. Sebentar, ini kita ke data table dulu, kita lihat dulu datanya. Oke, sudah ya. Nah, ini kan kalau kita lihat satelit, latitude, longitude gitu ya, cluster. Nah, sekarang kalau kita hapus gini, berarti kan gini. Oke, sebentar, satelit kan kita, bentar, ini saya pisahin dulu ya. Nah, kan tetap satelit, latitude, longitude, cluster gitu ya. Nah, sekarang kalau saya tarik ke sini bisa nggak ya? Nah, saya pakai geomap juga deh. Saya samain ya teman-teman, takutnya ada settingan yang berbeda. Nah, nih lihat teman-teman. Nah, sama kan ya? Nah, ini kan yang geomap. Oh, bentar saya ganti deh ya namanya. Ini geomap. Geomap. Sudah geomap edit domain. Nah, sudah di edit domain. Oke. Ini sama ini. Kita lihat. Kita kecilin aja ya. Nah, supaya teman-teman bisa kelihatan. Terus yang ini. Nah, oke, sip. Nah, gini. Wah, ini kok sorry. Oke. Nah, nih, tinggi, sedang, rendah. Tapi kalau di sini C1, C2, C3 nih, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman explore lah ya terkait penampilan datanya yang bisa besarnya seperti apa gitu ya, bentuknya dengan bentuknya dibeda-bedain enggak gitu apa. Nah, ini bisa kita ukur simbol size-nya nih, bisa diperbesar. Ini kan dibesarin nih, bisa kayak gini. Terus opacity-nya seperti apa. Nah, ini kayak gini. Nah, ini bisa kalian explore di sini. Nah, ini adalah terkait clustering
pengelompokan tentang curah hujan, mana yang curah hujannya tinggi, sedang, rendah. Nah gitu ya teman-teman, jadi terkait clustering seperti itu. Jadi kita untuk praktek kali ini menggunakan dua model, yaitu adalah hierarchical clustering, terus ada namanya K-means ya, yang tadi teman-teman sudah lihat. Jadi bisa jadi dengan kebutuhan data yang berbeda itu model yang kita gunakan juga berbeda gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk praktikum atau demo terkait clustering kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.